Selamat datang dalam video pembinaan pengawasan dan tahapan pembangunan bangunan gedung negara. Dengan menyimak materi ini, diharapkan peserta mampu untuk menerapkan ketentuan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara. Ibu dan Bapak sekalian peserta pelatihan, pada sesi ketiga ini saya akan menjelaskan secara umum mata pelatihan penyelenggaraan pembangunan tertentu bangunan gedung negara. Kenapa kemudian saya sebut ini sebagai penyelenggaraan pembangunan tertentu bangunan gedung negara? Karena memang agak berbeda dari ketentuan-ketentuan yang biasa kita gunakan di dalam pembangunan bangunan gedung negara. Jadi penyelenggaraan pembangunan tertentu bangunan gedung negara ini meliputi yang pertama, pemahaman tentang pembangunan bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 1 tahun anggaran. Yang kedua, bangunan gedung yang menggunakan desain berulang. Kemudian yang ketiga, pembangunan bangunan gedung yang menggunakan desain prototip atau purwarupa. Berikutnya adalah pembangunan bangunan gedung yang menggunakan desain hasil sayembara. Dan yang berikutnya adalah pembangunan bangunan gedung secara terintegrasi. Dan terakhir adalah pemeliharaan dan atau perawatan bangunan gedung negara. Dengan harapan tentunya Ibu dan Bapak sekalian nanti mampu melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pembangunan tertentu bangunan gedung negara ini. Ibu dan Bapak sekalian, dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru, maka di dalam PP atau peraturan pemerintah 16 tahun 2021 juga mengalami perubahan. Antara lain, itu adalah bagaimana penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang melebihi dari 1 tahun anggaran. Yang kedua, itu adalah bangunan gedung secara terintegrasi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai dasar hukum yang kita gunakan memang ini cukup banyak gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedua, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 ini tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian juga ada Permenq Nomor 63 tahun 2018. Kemudian ini diubah dengan Permenq 93 2020. Ini tentang pedoman persetujuan kontrak jamak, kontrak tahun jamak. Kemudian ada Permendagri, ini khusus untuk yang APBD. Ya. Ini ada Permendagri tahun 2020 nomor 77. Kemudian juga ada Perka LKPP, gitu ya. Nomor 2 tahun 2021 dan Perka LKPP 12 tahun 2021. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk di dalam materi pokok yang pertama, yaitu pembangunan bangunan gedung negara lebih dari 1 tahun anggaran. Yang dimaksud itu adalah pembangunan bangunan gedung negara yang penyelesaiannya memerlukan lebih dari 12 bulan atau melebihi tahun anggaran. Gitu ya. Karena apa? Karena keadaan tertentu gitu ya. Apa sih keadaan tertentunya itu? Karena mungkin karena kompleksitasnya. Bangunan gedung negara itu punya kompleksitas yang cukup rumit begitu ya. Kemudian spesifikasinya. Kadang-kadang kita membutuhkan teknis bahan-bahan yang memang kita datangkan dari luar gitu ya. Sehingga ini membutuhkan waktu. Kemudian besaran dari kegiatan itu sendiri gitu. Ya, misalnya kita mau bangun bangunan gedung 12 lantai atau mungkin lebih dari itu gitu. Itu tidak mungkin kita lakukan dalam 1 tahun.
Dan yang terakhir itu adalah masalah ketersediaan anggaran. Nah, kadang-kadang kita memang kepinginnya kita bangun sesuatu yang huge gitu ya. Tetapi ternyata kita duitnya cepet gitu ya. Sehingga oleh karena itu kita harus bagi-bagi ini dalam beberapa staging, dalam beberapa tahapan gitu ya. Mungkin tidak bisa selesai dalam 1 tahun, oke, kita bikinkan dalam misalnya 4 tahun atau 3 tahun. Nah, untuk hal yang demikian ini, maka pembangunannya dilakukan dengan cara perencanaan proyek tahun jamak atau kita sebut sebagai multi-year project. Nah, untuk panduannya, Ibu dan Bapak sekalian, ya, proyek tahun jamak ini sebaiknya memang rencana pembangunannya dilakukan melalui pentahapan-pentahapan sebagai berikut, gitu ya. Jadi yang pertama, katakanlah kita mau bangun selama 3 tahun. Maka tahun pertama itu seluruh pekerjaan perencanaan harus selesai. Gitu. Kalau itu masih ada waktu, maka bisa dilakukan atau diteruskan dengan pembangunan struktur bawahnya misalnya. Kalau masih cukup lagi, boleh naik sampai struktur atas. Tahun kedua, itu dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya MEP. Mechanical, Electrical, Plumbing, atau sebagian arsitektur. Kemudian tahun yang ketiga itu adalah finishing. Seluruh pekerjaan itu selesai. Nah, bagaimana dengan rencana penyediaan dananya? Itu harus disesuaikan dengan pentahapan tadi untuk setiap tahunnya. Kemudian dalam hal pelaksanaannya tidak dapat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud seperti yang tadi saya sampaikan, maka sebaiknya memang dilakukan dengan kontrak tahun jamak atau multi-year kontrak. Nah, untuk itu, pelaksanaannya, Ibu dan Bapak sekalian harus melakukan konsultasi kepada instansi teknis. Dalam hal ini ada Direktorat Bina Penataan Bangunan atau OPD di daerah. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pada dasarnya MYP atau Multi-Year Project ini dapat dilakukan melalui Single Years Contract, gitu ya, atau multi-year kontrak atau kombinasi dari keduanya sepanjang itu disetujui oleh siapa? Kalau itu APBN, maka persetujuannya itu kepada Menteri Keuangan untuk yang nilainya di atas 200 miliar. Tetapi kalau di bawah 200 miliar itu cukup disetujui oleh pimpinan kementerian atau lembaga saja. Nah, kalau untuk yang APBD ini agak berbeda. Jadi apakah itu multi-year project atau itu multi-year kontrak, itu harus disetujui kepala daerah bersama dengan DPRD-nya, gitu ya. Baik itu di provinsi, kabupaten atau kota. Dan durasinya tidak boleh melebihi dari masa jabatan, gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pembangunan-bangunan gedung negara yang akan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak sebelum mendapat persetujuan harus mendapat rekomendasi dulu. Untuk yang APBN itu rekomendasinya oleh Menteri PU, kemudian kalau itu di APBD maka rekomendasinya oleh organisasi perangkat daerah. Nah, sesuai Permen Q, maka dalam kondisi kahar SYC atau Single Years Contract tadi bisa diubah menjadi Multi Years Contract, gitu. Ya, ini ada ketentuannya. Nah, berikutnya bahwa apa sih keuntungannya kita menggunakan MYC ketimbang single years contract ini? Yang pertama adalah waktu pelaksanaan, gitu ya. Karena waktu pelaksanaannya tidak ada pelelangan di setiap tahunnya, begitu. Ya. Kemudian biayanya lebih efisien. Karena apa? Sudah kita kontraknya di depan saja, tidak perlu ada misalnya nih. Tahun kedua nanti gimana nih? Kita hitung-hitungkan lagi, mungkin SHST-nya berubah. Kemudian tanggung jawab terhadap kecelakaan konstruksi maupun kegagalan bangunannya jelas pada satu orang, ketimbang kemudian kita harus menelusuri siapa yang dulu melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, kemudian hasil pekerjaannya tentu harapannya adalah dia lebih terjamin, gitu ya. Nah, yang terakhir ini tidak ribet, gitu ya, karena kita tidak perlu ngurusin administratifnya bagaimana, teknisnya bagaimana dan sebagainya, gitu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk kepada materi pokok selanjutnya, yaitu bangunan dengan desain berulang. Jadi, sebagaimana saya sampaikan di sebelumnya di
sesi yang kedua, maka desain berulang merupakan pengulangan dari produk desain yang sudah ada, yang dibuat oleh penyedia jasa perencana yang sama, gitu ya. Nah, ini juga harus tercantum di dalam KAK. Tidak bisa kalau ujuk-ujuk nanti di tengah jalan kita mau desain berulang kan, gitu ya. Nah, desain berulang dilaksanakan bisa secara total, artinya secara keseluruhan desain kita gunakan full, atau parsial, yaitu hanya sebagian desain saja yang kita gunakan. Misalnya karena apa? Karena kondisi lahannya beda gitu ya, atau lokasinya beda, atau karena material atau bahan bangunannya berbeda gitu ya, atau metode konstruksinya itu juga berbeda gitu ya. Nah, siapa yang bisa melakukan melakukan perencanaan ini? Itu adalah yang bersangkutan, yang punya desain tadi ya, penyedia jasa yang punya desain tadi gitu ya. Nah, ini pemberlakuannya Ibu dan Bapak sekalian adalah pengulangan yang pertama itu 75% imbalan jasanya. Pengulangan yang kedua itu adalah 65% dan pengulangan yang ketiga itu dan seterusnya gitu ya, itu adalah 50% gitu ya. Dan ini bisa ditunjuk langsung si penyedia jasanya gitu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk kepada materi pokok yang ketiga, yaitu pembangunan bangunan gedung negara dengan desain prototip gitu ya. Bahwa desain prototip merupakan alternatif desain yang ini ditekankan betul di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja gitu ya. Nah, sebagaimana juga saya jelaskan di sesi kedua sebelumnya, maka penggunaan desain prototip ini adalah penggunaan desain yang sudah disediakan dan sudah ditetapkan oleh apakah itu kementerian, apakah itu gubernur, bupati, dan wali kota gitu ya. Nah, ini juga menyangkut bangunan gedung seperti apa sih sebetulnya yang akan kita lakukan desain prototipnya ini. Biasanya memang ada rumah negara atau bangunan gedung lainnya. Bangunan gedung lainnya bisa apa? Misalnya fasilitas pendidikan, SD, SMP, SMA gitu, atau fasilitas kesehatan. Misalnya ada puskesmas gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, desain prototip ini untuk yang APBN harus ditetapkan lebih dahulu oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. Kemudian untuk yang provinsi atau APBD itu bisa ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Gitu ya. Ibu dan Bapak sekalian, materi pokok selanjutnya adalah perencanaan dengan desain sayembara. Desain sayembara merupakan kompetensi ide atau gagasan atau konsep yang dituangkan dalam bentuk rancangan atau desain. Nah, tetapi ini semuanya harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen sayembara. Ketentuan pelaksanaannya yang pertama adalah bahwa sebelum melakukan desain sayembara harus ditetapkan oleh Menteri PU dulu. Nah, kemudian kalau di daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati wali kota. Nah, yang kedua, mengikuti ketentuan dari LKPP tentang pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakelola. Nah, yang ketiga, bangunan gedung yang dapat disayembarakan itu adalah bangunan gedung tidak sederhana atau khusus. Nah, yang keempat, ini dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang memang tugasnya di bidang desain, gitu ya. Nah, yang kelima, lingkup pekerjaannya itu yang pertama adalah rancangan, konsepsi rancangan. Yang kedua adalah prarancangannya. Nah, di dalam hal ini, Ibu dan Bapak sekalian, imbalan jasanya atau hadiahnya itu maksimal adalah 35%. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, sayembara ini dilaksanakan dengan mengikuti Perka LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan sayembara atau kontes gitu ya. Atau bisa juga dengan pedoman dari asosiasi profesi gitu ya. Nah, oke, itu sayembara.
Kemudian materi pokok yang kelima yaitu tentang bangunan gedung yang terintegrasi rancang bangun. Ibu dan Bapak sekalian, di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 dinyatakan bahwa yang namanya terintegrasi itu ada dua. Yang pertama adalah rancang bangun atau design and build, yang kedua itu adalah EPC, gitu ya, perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Nah, intinya sebetulnya bangunan gedung yang terintegrasi ini adalah merupakan gabungan dari pekerjaan pelaksanaan dengan konsultan perencana dalam hal perencanaan teknisnya, gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kontraktor itu yang bertanggung jawab terhadap desain itu. Nah, siapa yang bisa melakukan? Itu adalah yang pertama BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang memang dari lahirnya sudah terintegrasi. Atau bisa juga dilakukan KSO. Ini adalah perencana konstruksi, ini pelaksana konstruksi, gitu ya. Mereka membuat satu kerjasama operasi, gitu ya. Nah, ini ketentuannya adalah awalnya dibuat oleh teman-teman di Kementerian PUPR, gitu ya. Setelah beberapa kali perubahan, akhirnya terakhir kemarin sudah masuk di dalam ranahnya LKPP, diatur di dalam Perka LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, ini sama dengan yang tadi sayembara, ini tetap harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita mau menetapkan bahwa kita akan melaksanakan pembangunan gedung terintegrasi rancang bangun atau design and build, gitu ya. Untuk pekerjaan terintegrasi ini atau rancang bangun ini ada dua yang penting yang harus diketahui oleh Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama adalah memenuhi kriteria, yang kedua adalah memenuhi persyaratan. Apa kriterianya? Kriterianya itu ada dua. Yang pertama adalah dia pekerjaan kompleks, yang kedua adalah pekerjaan mendesak. Kalau di dalam pekerjaan kompleks itu misalnya nih, risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan khusus, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang sulit diidentifikasikan dari sejak awal atau unforeseen-nya itu tinggi, gitu ya. Kemudian kalau yang mendesak itu secara ekonomi atau sosial itu sangat bermanfaat kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu segera dimanfaatkan. Dan yang ketiga, memang tidak cukup waktu untuk melaksanakan desain ini dilelangkan secara terpisah, gitu. Nah, kalau syarat ada tiga. Yang pertama, harus ada konsultan MK atau tim teknis. Jadi bisa saja itu dikawal oleh MK atau sepotong. Jadi tim teknis dulu baru MK atau tim teknis dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, itu harus ada dokumen rancangan awal atau basic design. Kemudian yang ketiga, harus ada waktu yang cukup bagi penawar untuk menyiapkan dokumen penawarannya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam pelaksanaan desain terintegrasi rancang bangun itu dilakukan dengan sistem kontrak lamsam dan gabungan, gitu ya. Jadi untuk yang sifatnya pekerjaan yang unforeseen itu bisa dilakukan dengan unit price. Nah, keuntungannya apa sih Ibu dan Bapak sekalian? Yang pertama itu adalah membuka kreativitas, gitu ya. Karena digabung nih antara pelaksana dan pelaksana. Kemudian orientasinya pada apa? Quality control, gitu ya. Jaminan mutu. Kemudian nilai investasinya lebih pasti. Kemudian yang jelas menyingkat, gitu ya, karena tidak ada dua kali pelelangan. Kemudian pelaksanaan di lapangannya diharapkan lebih mudah karena apa? Memang ini didesain dari awal antara pelaksana dan perencana ini sudah ada, oh ini enaknya nanti di lapangan dibuat seperti ini saja, gitu ya, sehingga harapannya di pekerjaan di lapangan tidak terjadi dispute atau diskusi lagi antara pelaksana dan perencana. Adapun kekurangannya untuk design and build ini, yang pertama harus menyiapkan dokumen awal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, masih ada perbedaan pandangan dari pemeriksa atau aparat penegak hukum, gitu ya. Kemudian proses perizinannya agak rumit, gitu ya. Karena
barangnya ini belum jadi gitu ya, perencanaannya itu. Kemudian standar harga. Ya, standar harganya ini kebetulan kalau di bangunan gedung sudah agak lumayan ya, karena sudah ada SHST gitu ya. Nah, berikutnya adalah memang tidak semua BUJK yang terintegrasi atau KSO tadi sangat paham dengan bagaimana melaksanakan pembangunan dengan design and build ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk materi pokok yang keenam itu adalah tentang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Jadi bahwa pemeliharaan dan perawatan itu merupakan bagian dari pemanfaatan, masih ditambah lagi dengan pengecekan berkala gitu ya. Nah, harapannya adalah agar bangunan ini handal, layak fungsi dan mendapatkan SLF tentu gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan pada dasarnya adalah ini untuk mempertahankan kondisi bangunan agar selalu layak fungsi. Kemudian yang kedua mengenai perawatan. Perawatan ini adalah ada upaya perbaikannya gitu ya, karena ada beberapa kerusakan yang dialami oleh bangunan tersebut. Kemudian kalau itu pemeriksaan berkala, ini biasanya dilakukan pada satu kurun tertentu untuk pemeriksaan keandalan bangunan gedung. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kalau pemeliharaan dan perawatan itu harus mempertimbangkan yang pertama adalah umur bangunan. Yang kedua, itu adalah penyusutan. Yang ketiga, itu adalah kerusakan bangunan. Bagaimana umur bangunan? Bangunan itu ditetapkan 50 tahun sebetulnya. Sehingga kalau penyusutan, itu tergantung. Kalau bangunannya itu permanen, ya setiap tahun 2%. Tetapi kalau itu bangunan semi permanen, hanya 4%. Kemudian kalau darurat, malah 10% per tahunnya, gitu, penyusutan. Nah, kalau kerusakan bangunannya, pada dasarnya, kerusakan bangunan ini kan diakibatkan bisa macam-macam, karena ulah manusia, karena bencana dan seterusnya. Nah, harus dicek betul kerusakannya ini seperti apa gitu ya. Kemudian di dalam aturannya di klaster gitu ya. Jadi ada kerusakan ringan, sedang dan berat. Jadi kalau ringan itu sampai dengan 30%, kemudian kalau sedang itu di atas 30% sampai dengan 45%, kemudian kalau yang berat itu adalah di atas 45 sampai 65%. Bagaimana kalau di atas 65%? Itu bisa juga dilakukan perawatan, tapi dianggap perawatan yang tidak ekonomis. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya dirobohkan, dibangun kembali gitu. Nah, di dalam kegiatan perawatan dan pemeliharaan, di dalam kegiatan perawatan itu ada yang namanya perawatan untuk tujuan khusus gitu ya. Nah, tujuan khusus ini biasanya apa? Misalnya nih, dulunya bentuknya seperti ini, fasadnya seperti ini, kemudian ingin diubah. Sebetulnya dia bangunannya nggak apa-apa gitu ya, nggak rusak gitu ya. Tetapi karena kepingin ada appearance atau penampilan yang agak beda, akhirnya dibuat itu. Kemudian BGCB, bangunan gedung cagar budaya, ini juga membutuhkan perawatan khusus karena dia akan mengikuti kapan dia itu dikembalikan kepada bangunan gedung cagar budayanya gitu ya. Nah, bagaimana dengan biaya? Biaya kalau pemeliharaan itu ditetapkan paling banyak 2%, tetapi kalau biaya perawatan itu tergantung kepada rusaknya tadi. Kalau biaya pemeriksaan berkala itu tergantung kepada usulan dari katakanlah penyedia jasanya gitu ya. Apakah itu sistemnya itu seperti perencanaan atau pengecekan atau pengawasan gitu ya. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, sudah saya sampaikan secara garis besar 3 mata pelatihan, yaitu pembinaan dan pengawasan teknis, kemudian yang kedua pentahapan pembangunan bangunan gedung negara, kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan pembangunan tertentu bangunan gedung negara. Moga-moga ini menjadi satu pintu masuk untuk pemahaman Ibu dan Bapak sekalian nanti di pembelajaran di kelas. Kita akan elaborasi dan kita akan diskusikan dengan lebih mendalam gitu. Semoga apa yang saya sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian, ini dapat dipahami dan sukses, tetap sehat. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita menyaksikan video penyelenggaraan pembangunan tertentu bangunan gedung negara, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu program pendanaan pembangunan bangunan gedung negara, bersama Antonius Budiono.